Kalau biasanya kelas public speaking itu isinya orang yang presentasi, tapi hari ini kayak lagi ikut kajian. Public speaking itu bukan hanya sekedar berbicara di depan banyak orang, tetapi juga gimana caranya penyampaian kita itu ngebuat orang lain betah ngedengerinnya, bukan malah scrolling gak jelas, tapi pura-pura fokus ke depan. So, terus belajar, terus latihan, terus berani coba buat tampil ke depan. Karena skill public speaking itu kayak kopi, makin sering diracik, makin enak dinikmatin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Hani di Learning Journal mata kuliah Public Speaking. Seperti biasanya, hari ini ada 3 orang yang tampil ke depan untuk menunjukkan skill public speakingnya. Nah, yang pertama itu adalah Putri Wulan Sahab, si introvert yang berani keluar dari zona nyamannya. Jadi ini tuh teman kelas aku, dan dia tuh bener-bener yang introvert banget. Aku karena kenal deket, tapi aku salut banget karena dia udah berani maju ke depan. Walaupun kayak kelihatannya tenang, calm, tapi aku tahu kalau misalkan dia grogi dan dia bisa nutupin itu semua dengan dengan usaha dia untuk berani tampil ke depan. Itu udah keren banget sih buat Tulan. Karena aku tahu dia itu introvert banget dan dia tuh sebelum maju ke depan kayak deg-degan, gemeteran, tapi dia tetap maju ke depan. Itu keren banget sih. Oke, next yang kedua itu ada Nabil. Aku lupa nama panjangnya siapa. Cuman dia tuh nampilin ceramah ya, skill public speaking itu nampilin ceramah. Dan penyampaiannya itu ngalir banget, terus bikin kita betah buat dengerinnya karena mungkin dia sudah menguasai tema yang dia ambil ya. Jadi temanya itu adalah keutamaan membaca Al-Quran. Orang-orang benar-benar ngedengerin dia sih, sampai Padi aja bilang Ustadz Nabil. Next, dan yang terakhir ini yang menjadi penutup kita pada hari ini dan ngebuat hari ini juga hari kemarin ya maksudnya. Hari kemarin juga kayak beda banget dari hari-hari biasanya, yaitu adalah Ustazah Umi Kulsum. Kenapa aku manggil Ustazah Umi Kulsum? Karena dia itu kayak nyampein materi gitu mengenai fiqhun nafs kalau nggak salah, tentang fikih wanita. Lebih tepatnya mengenai haid sih. Jadi dia itu kayak lagi ngajar ya, karena setahu aku dia itu suka baca kitab gitu. Nah, terus kayak ini yang ngebuat hari kemarin itu beda banget karena sepanjang sepanjang kelas public speaking, yaitu selama 1 jam, kurang lebih 1 jam, itu bener-bener cuman ngebahasnya itu doang. Cara penyampaiannya juga yang enak banget ya, udah luas banget Umi karena mungkin dia udah terbiasa juga. Jadi kelas hari kemarin itu benar-benar yang kelihatan interaktif banget. Jadi ada yang nanya, ada yang nambahin, kayak diskusi biasa aja. Itu seru banget sih menurut aku, karena aku juga salah satu yang nambahin, jadi aku ngerasa feel-nya ada gitu, interaktifnya ada. Keren banget Umi. Yap, karena waktunya dipakai sepanjang kelas itu dipakai sama ngedengerin materi dari Umi, akhirnya waktunya nggak cukup untuk ngebahas pembahasan yang Pak Adi udah sampein gitu. Padahal tuh kan Pak Adi awalnya itu mau ngebahas mengenai materi atau tugas yang beliau kasih minggu kemarin, yaitu membuat cerpen dan juga opini pribadi mengenai public speaking gitu. Nah, tadinya tuh mau ngebahas itu, cuman karena waktunya dipakai sama Umi Kulsum semua, jadinya kita nggak jadi ngebahas itu. Dan ini bukan masalah sih menurut aku, tapi kita tetap dapat ilmunya, tetap dapat serunya, walaupun ranahnya beda ya, kayak ikut kajian aja, tetap seru sih, ilmunya tetap dapet, dan kelasnya juga terasa terasa semangatnya gitu tuh, karena hampir semuanya ngomong guys. Keren. Dan kemarin itu aku jadi belajar satu hal, bahwa public speaking itu bukan hanya sekedar berbicara di depan banyak orang, tetapi juga gimana caranya penyampaian kita itu ngebuat orang lain betah ngedengerinnya, bukan malah scrolling gak jelas, tapi pura-pura fokus ke depan.
Nah, gimana caranya public speaking itu ngebuat orang lain itu nyaman ngedengerin kita berbicara. Seperti Umi Kulsum yang kayaknya panjang banget durasinya, tapi kita tetap ngedengerin dia buat ngomong gitu. Dan penyampaiannya nyampe banget sih ke kita. Dan ternyata yang bikin orang lain mau ngedengerin kita itu bukan karena suara volume kita, tapi tentang isi dan niat di balik kata-kata yang mau kita sampaikan. So, terus belajar, terus latihan, terus berani coba buat tampil ke depan, karena skill public speaking itu kayak kopi. Makin sering diracik, makin enak dinikmatin. Oke, cukup sekian review pertemuan ke-9 di MK Public Speaking ini. Aku Hani, pamit undur diri, anjay. Stay waras, stay vokal. See you the next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.